beliau merasa salah dan menyesal, terus banyak beristighfar. Nah, saya belokkan tentang istighfar. Ada kemarin yang pernah diceritakan ya, ada tukang tempel ban yang tukang penjual bensin yang sebelum nyabrang itu istighfar dalam hati. Ternyata dilindungi oleh Allah. Dengan istighfarnya itu dilindungi oleh Allah. Dulu-dulu juga pernah diceritakan kalau ada seorang pasien ke terapis, sakitnya tangannya nggak bisa diangkat. Kalau ngangkat seperti merdeka begini ini nggak bisa diangkat. Terus disuruh istighfar banyak gitu. Alhamdulillah di saat itu juga belum pulang dari terapisnya itu sudah disembuhkan oleh Allah, bisa ngangkat begini. Nah, ini manfaatnya istighfar. Saya kembangkan lagi tentang dahsyatnya tawakal. Kalau ini tadi kekuasaan Allah mengabulkan kehendak atau keinginan seseorang yang ingin selamat, yang ingin disembuhkan dari sakitnya, itu dengan istighfar. Nah, ini sekarang dengan tawakal. Kan ada cerita ya, ada kisah Nabi Musa itu dibuat sakit oleh Allah, sakit gigi. Terus diberi petunjuk, kamu harus memakan bismillah, tawakal kepada Allah, terus memakan rumput yang itu. Dimakan diawali dengan bismillah, dimakan, lalu disembuhkan oleh Allah sakit giginya. Besoknya lagi, berapa hari atau berapa bulan berikutnya, sakit gigi lagi, tanpa bismillah, tanpa tawakal, langsung makan rumputnya itu tadi, yang sejenis yang tadi yang kemarin dimakan, nggak sembuh. Nah, ini bukti bahwa penyembuhan, obat itu yang paling ampuh, yang paling manjur adalah ketawakalan. Pasrahnya diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pasrah, insya Allah pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya dengan berobat rumput, sakit gigi, ngunyah rumput, kok ya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena ketawakalan kita. Nah, itu kisah yang dulu. Saya tambahkan kisah yang tempo hari. Ada seseorang yang kebunnya agak luas, sekitar 1000 meter, dipagari, mutar ini dipagari. Tetangganya mau merobohkan pohon yang sudah tinggi, sudah besar gitu, mau dirobohkan, tapi eman kalau dirobohkan ke tanahnya sendiri itu eman, karena ada duren, ada macam-macam pohon yang kalau dirobohi, kalau tertimpa robohnya pohon itu rusak eman. Akhirnya minta izin ke tetangganya agar robohnya ke tetangganya. Di tetangganya itu masih banyak tanah kosong yang belum ada tanamannya. Tapi pas ditarik, kan mau motong itu kan narik ya. Pas ditarik, ditaleni tampar ya, di atasnya ditaleni tampar, ditarik 5 orang. Umpama ini pohon kelor, pohonnya di situ, di sini pagarnya. Nah, nariknya di sini ada pohon jati, di sini ada pohon jati. Tamparnya itu diikat di pohon jati sini, terus ditarik ke sini, bahkan lebih nyerong lagi ke sini. Nariknya ke sini, di sini kelornya, sini pohon jatinya, tarik ke sini. 5 orang. Ternyata robohnya enggak ke pohon kelor ini, tapi ke pagar sini. Pagarnya ini ada tanaman, ada sono, ada kambalina, ada macam-macam. Doanya pemilik tanah ini, ya Allah lindungi kelorku, ya Allah lindungi kelorku. Berdoa sebelum ditarik ini, kan dipotong pakai mesin potong. Ditawalik begini ini, pasukan 5 orang narik sak gini nih, ternyata nggak bisa menjatuhi kelor ini, nggak bisa. Karena kelor ini apa?
Kelor ini tanaman surga. Kelor ini tanaman surga. Khasiatnya sangat besar, buahnya bagus khasiatnya. Nah itu eman. Eman kelornya. Di sini ada tanah kosong ini. Lah itu loh, tawakal diijabahi oleh Allah. Langsung berdoa, ya Allah, selamatkan kelorku, selamatkan kelorku. Akhirnya orang 5 ini narik nggak kuat mengarahkan ke kelor ini yang bergaris lurus dengan pohon jati yang dipakai mengikat tampar itu. Nah itu tawakal. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada seseorang yang sakit jantung, sering sesek-sesek. Kalau malam sesek-sesek nggak bisa nafas, tersiksa. Nah, diyakini itu karena gangguan jin. Dan seringnya kalau diruqyah itu keluar jinnya dan ditakdirkan Allah jantungnya, seseknya reda. Diruqyah. Jadi setiap penyakit itu biasanya itu karena gangguan jin. Dan itu diruqyah dulu. Insya Allah dengan diruqyah itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluhannya disembuhkan oleh Allah. Nah, itu pas suatu saat merasa gejala mau sesek yang sangat berat. Biasanya kalau saya begini ini, yang saya rasakan begini ini mau sesek yang sangat berat. Langsung ingat surat apa yang sering saya bacakan dulu itu, surat Asy-Syu'ara ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ditunjuk jantungnya ini, ditunjuk sambil berdoa itu langsung enggak sesek lagi. Terus muntah-muntah seperti orang yang habis diruqyah itu. Enggak usah diruqyah, baca ayat itu tok dengan penuh tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Apa sih artinya wa idza maridtu fa huwa yashfin? Apa artinya? Dan kalau ya apa? Ketika saya sakit maka dia yang menyembuhkan. Ya, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Di awalnya, di sebelumnya, di setelahnya itu kan kalau aku makan dialah yang memberi makan, dialah yang memberi minum, kan begitu. Allah, kita ini kerja banyak, terus kaya, terus harta kita banyak. Itu kata Nabi Ibrahim, karena diberi makan oleh Allah. Kita menyuapkan satu suap nasi tok aja, itu karena diberi Allah, disuapi oleh Allah. Kita minum seteguk air itu karena diberi minum oleh Allah, keyakinan. Nah, apalagi kalau sekedar menyembuhkan penyakit kita. Nah, itu kita serahkan kepada Allah. Dengan berserah kepada Allah itu insya Allah selamat. Ada lagi cerita yang di WA itu ya, mungkin di Facebook, ada orang yang mau diperkosa tetangganya, dimasukkan dimasukkan bagasi, terus dikunci, terus dibawa ke tempat sepi. Habis itu kuncinya di tempat yang sepi, kuncinya dibuka nggak bisa, dibuka lagi nggak bisa, terus sampai memanggil tukang mungkin tukang kunci atau tukang elas untuk dirusak, nggak bisa. Terus karena kesulitan dipanggilkan polisi. Yang mau memperkosa ini tadi ya wedi wong dipanggilkan polisi, terus dirusak-rusak nggak bisa. Terus ada yang menasihati, coba lapor ke ustadz itu, syekh itu. Ini kejadiannya kalau nggak salah di Arab Saudi. Dilaporkan, syekh didatangi, diruqyah. Terbuka langsung, kuncinya terbuka. Terus anaknya yang mau diperkosa itu tetangga yang sebaya, tetangga yang seusia, anak muda yang mau diperkosa itu dilihat sehat walafiat, nggak kurang sedikit pun,
Meskipun habis dimasukkan apa mang bagasinya sedan, dibawa jauh. Terus rahasianya apa? Rutin membaca doa wirid pagi dan sore.